Harta memang membuat kita bahagia, betul. Anak memang membuat kita bahagia, betul. Tapi bedanya, harta yang membuat bahagia, efeknya hanya sementara. Efeknya hanya sementara. Ruko di sini harga pasaran 3 miliar. Ustaz jual ruko 300 juta. Akhirnya ibu beli. Pertanyaan Ustaz, ibu bahagia punya ruko? Didatengin Satpol PP. Bu, ini rukonya berada di atas tanah milik pemerintah. Jadi kapanpun pemerintah ambil, ibu harus rela ya. Ibu kira-kira ngerasa ketipu nggak sih ibu? Ibu sekali lagi nggak jawab, saya pulang ya. Saya ulangin lagi, ibu ngerasa ketipu nggak sih? Nah, apa bedanya dengan dunia? Ya, mati-matian cari duit, sudah mati nggak bawa duit. Maka ibu-ibu, duit ini, dunia ini kenikmatannya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu, karena cuman dipakai sementara. Tapi anak yang ibu didik itu yang di bawah situ, yang lari-lari, yang gak jelas ingusnya ada di kepala, upilnya ada di jidat, ada di bahu. Ibu lihat tuh bocil-bocil. Tadi sebelum naik saya sempat di situ, saya lihatin anak-anak. Saya lihatin itu mereka. Ya, ini forever. Ini investasi kita yang sesungguhnya. Mohon maaf, kenapa ibu boleh mati aja. Tapi anak tetap menjadi duta-dutanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak akan terus berinvestasi pahala. Ya, hanya berangkat dari situ, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita boleh mati, tapi jangan dengan amal soleh kita. Nah, salah satu yang bisa kita amanahkan itu ada pada anak-anak kita itu. Jadi makanya kalau saya pulang pengajian, kadang kan Ustadz pulang itu sekitar jam-jam 10, jam 11. Itu tuh yang ngobatin Ustadz dari rasa capek apa? Saya dari subuh, Bu. Tadi subuh Ustadz di Masjid As-Salam Wika, ya kan? Kemudian ngisi pengajian tadi di arah sebelah sana, tadi pengajian di imigrasi. Lari ke sini. Tadi baju Ustadz tuh abu-abu polos sampai jadi hitam-hitam begini, Bu. Keringetan ndak karuan, Masya Allah. Jadi ibu, obatnya apa? Pulang ngelihat anak tidur, Masya Allah. Kenapa hati Ustadz bahagia? Karena Ustadz ngelihatnya kayak ngelihat investasi. Ibu punya investasi, misalnya ibu punya ruko jualan kosmetik misalnya. Terus ibu kan capek tuh mempersiapkannya. Sekarang udah jalan, orang lalu-lalang beli. Ibu tuh ngeliatin gini aja bahagia, Bu. Sama kayak gitu, kayak Ustadz ngelihat anak-anak itu, saya ngeliat investasi. Ya Allah, besok mati Agus Herhuda sudah nggak bisa ceramah lagi. Gak mungkin Ibnu Hajar mengundang almarhum Agus Herhuda. Serem keles ya. Tapi saya liatin nanti ini bocil A, B, C, D yang bakal ngedoain Ustadz. Itu cara berpikirnya. Makanya pulang lihat anak hati lega. Noleh kanan lihat istri pusing lagi. Jadi ibu-ibu udah ngelihat mukanya tuh tertumpuk permintaannya, belikan baju, belikan ini, belikan itu, jalan-jalan, umroh, haji plus itu lengkap semuanya ada. Jadi berangkat dari situ, ibu yang berbahagia. Investasi apa lagi yang ibu harapkan melebihi dari investasi seorang anak yang soleh? Ya Bu, ada kan hadis Bu ya, yang ada cerita itu. Kalau ibu mau diceritain, Ustaz ceritain. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tampaknya ibu nggak mau, ya sudah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya, udah telat, nggak bisa, malas, nggak mau, ya. Kamu pikir aku Ustaz murahan? Kayak apa nggak emosi? Saya ceramah itu ditutupin kamera sini, gantungan banyaknya kayak gitu. Rasa kayak sumpah gitu loh, Bu. Udah gitu nggak ada kipas, lagi panas apa? Oh ada, ya nggak panas, wong debunya nggak dibersihkan gitu kan. Jadi teman-teman, maka berangkat dari situ. Biasanya ada loh satu di situ yang punya Ustadz itu ya. Biasanya sih, kayaknya ada dijual itu kayaknya itu ya. Ada di situ biasa. Jadi teman-teman, maka berangkat dari situ, ibu-ibu, tadi Ustadz mau ngapain? Mau cerita.
Ada seorang laki-laki, perempuan, orang tua lah intinya ya, berdiri di samping jurang api neraka. Sudah mau masuk neraka, udah mohon-mohon, ya Allah, aku punya amal ini, amal itu. Kata Allah, nggak bisa, dosamu lebih gede. Tolong ya Allah, Engkau Rahman Rahim. Nggak bisa, ini udah jadi ketetapan, berkeputusan ingkrah. Tiba-tiba ada malaikat datang. Ngapain malaikatnya Pak Ustaz? Ngebawa mahkota berwarna hijau, membawa gamis besar, jubah kebanggaan, dan orang itu dipakaikan dengan jubah itu, dengan mahkota hijau itu. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apa yang membuat engkau mulia seperti ini? Jangankan orang lain, dianya aja nggak tahu. Tanya malaikat, emang kenapa aku bisa seperti ini? Jawab malaikat singkat padat bermakna, bistighfari waladika laka. Ini karena doa istighfar yang diucapkan anak-anakmu kepada. Jadi ibaratnya sekarang ini investasi lah Bu ya. Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, saya nggak tahu SPP di sini berapa, tapi saya rata-ratain misalnya di 1,5 juta, misal contoh ya, 1,5 juta itu paling nggak dapatlah jilbabnya si Sesa gitu satu ya. Ibu nggak pernah beli baju mahal sih, kasihan ya. Iya, kalau istri Ustadz sih belinya murah-murah aja Bu, namanya istri Ustadz ya, paling kayak Review, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Samaso, paling gitu-gitu doang. Elah sombongmu, biasa di belauran aja guys. Jadi berangkat dari situ, ibu-ibu, dah lah Bu, pegang omongan Ustadz. Ustadznya orangnya low profile. Ada mobil di rumah, tapi saya nggak menikmati. Saya bawa motor. Ibu pernah ngeliat saya, mohon maaf ya, yang gaya-gaya gitu loh Bu, kayak Ustadz punya jam mahal, nggak pakai jam Ustadz, nggak pakai cincin, bersih. Mohon maaf teman-teman, karena bagi saya untuk urusan yang lain, low profile tuh lebih menikmatkan saya. Minimal saya nggak dikejar pegawai pajak, itu minimal. Betul nggak Bu? Itu yang suka flexing-flexing kan dikejarin pegawai pajak tuh. Tapi ada satu yang saya sombong Bu, sombong banget dah pokoknya. Apa Pak Ustadz? Pendidikan. Saya kalau pendidikan mohon maaf, mau mahal berapapun nggak apa-apa Mi. Ustadz nyekolahin di beberapa sekolah, ada anak-anak Ustadz sekolah di beberapa SD. Adalah, saya nggak mau sebut kan kompetitor kita, masa saya sebut di sini ya. Kayaknya kurang etis nyebut Istiqomah di Ibnu Hajar kan, kayak kurang bagus gitu loh. Jadi inisial saja ya, inisial I gitu aja ya. Jadi teman-teman, kenapa? Oh udah keluar tadi. Jadi teman-teman, saya bilang orang banyak yang godain saya, Ustadz di situ kan mahal, Ustadz anaknya orang kaya bla bla bla. Mas, bukan itu. Saya nyekolahin anak di sini ini, saya belain nasi putih jadi nasi putih, iwak peye sambal terasi. Serius Bu, ya, sama ada campuran hati, rempela, daging, dikit aja sih, nggak banyak ya. Jadi lalapan banget. Oh, mohon maaf ya, pegang omongan Ustadz. Ibu mati aja nggak apa-apa Bu, serius. Tapi jangan berhenti dengan amal soleh. Yang paling terbaik anak. Nah kalau kita udah sesuai nih, sudah visi misi kita bareng bahwa anak adalah investasi terbesar kita. Ketika kita meninggal dunia, maka ada satu item yang nggak bisa kita tinggalkan dari anak-anak kita dalam menggapai kesuksesan itu, yang disebut dengan unsur ukhrawi, akhirat. Ibu mohon maaf Bu, jangan cuma ngurusin dunia aja. Saya pernah lagi suatu ketika jalan, saya mau nyebut tapi takut sombong sih ya, ke Singapura begitu ya. Lagi ke Singapura, apa yang terjadi ibu yang dirahmati Allah, ketemu dengan seorang kakek-kakek tua, kakek-kakek yang sangat tua. Bahkan waktu itu Bu, giginya saja itu tinggal 2. Loh, ini kakek suka hinggap di apa itu Bu? Jendela sambil membawa burung. Ibu kok tahu sih? Ini ngeri ya, ibu di sini bisa membaca perasaanku gitu ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, ada seorang kakek-kakek duduk sambil baca buku. Penampilannya kayaknya orang pinter, orang intelektual gitu. Saya duduk sampingnya, kakek, mohon maaf, mana ke Singapura? Oh iya Pak. Masya Allah. Bapak ustadznya? Iya, karena pakai gamis waktu itu. Iya Pak, ada kajian ceramah. Oh Masya Allah. Bapak mohon izin, mohon maaf, ini mau ngapain ke Singapura? Berobat Pak Ustadz. Oh iya. Anaknya berapa Pak? Ada 3. Jadi apa Pak? Dosen, ada dokter, ada pengusaha. Wah, Bapak beruntung sekali itu. Saya bilang gitu. Bapak beruntung sekali, anaknya sukses semua. Netes air mata.
Air matanya jatuh. Bapak kenapa Pak Ustadz? Tidak seindah yang dibayangkan. Anak saya tiga-tiganya sukses. Saking suksesnya saya ajak ke Singapura untuk berobat, satu pun gak ada yang bisa. Yang jadi dosen sibuk ngurusin mahasiswanya, yang pengusaha ada temu partnernya, dan yang jadi dokter sibuk ada operasi, jadwal operasinya. Saya berangkat sendirian, Ustadz, bukan traveling. Saya pengen operasi. Istri bapak, istri udah meninggal Pak Ustadz. Masya Allah. Itulah kebodohan saya Pak Ustadz. Mendidik anak cuma urusan dunia. Saya pikir dengan cara begini hidup saya bahagia. Saya nggak pernah mendidik mereka ilmu akhirat. Ini kejadian nyata loh Bu, ya, di Indonesia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, tidak maksudnya lagunya tadi loh, backsoundnya itu Indonesia. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelasin, sebelum ibu menyesal, sebelum Agus Khairul Huda menyesal, sebelum bapak menyesal, kita semua menyesal, didik anak dengan pendidikan. Dan di Ibnu Hajar, namanya saja Ibnu Hajar, insya Allah, ya, anak nakal dikit Hajar, bukan. Ibnu Hajar itu seorang ulama muhaddis, ya, pensyarah kitab Bukhari, ya, dalam kitab Fathul Bari bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar ulama yang disepakati, ya, mau Anda NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, apapun mazhab Anda, selama Anda Ahlussunnah, pasti Anda akan percaya dengan Al-Imam Ibnu Hajar.